Di balik hiruk-pikuk kehidupan di Terminal Kalideres, Jakarta, muncul seorang tokoh yang menjadi penguasa di sana, yaitu Sanusi Klewang. Namanya terkenal di kalangan preman dan sopir angkutan umum. Tetapi sedikit yang tahu perjalanan hidupnya yang penuh liku dan tantangan. Sanusi bukanlah nama asing di kalangan masyarakat kecil. Ayahnya, Abah Satip, adalah seorang jawara yang sangat dihormati di kampung tempat mereka tinggal, yang jauh dari hiruk-pikuk kota metropolitan. Abah Satip memiliki perguruan silat tradisional yang dihormati banyak orang di kampung. Setiap malam Jumat, halaman rumah mereka penuh dengan anak-anak muda dan orang dewasa yang ingin belajar seni bela diri dari Abah Satip. Suatu ketika, keluarga Sanusi dihadapkan pada konflik dengan sebuah grup preman bernama Oyag. Grup ini seringkali meresahkan kampung dengan memeras dan membuat onar. Suatu hari, mereka salah masuk kampung dan meminta gabah dari penduduk. Abah Satip dengan keberanian dan keahliannya mengajak mereka untuk berdamai tanpa kekerasan. Namun, mereka terus memaksa meminta gabah. Sehingga pertarungan tak terhindarkan dan Abah Satip berhasil mengalahkan grup Oyag. Namun, meski Abah Satip berhasil mengalahkan Oyag, musibah datang ketika salah satu jawara dari grup tersebut membalas dendam. Mereka menghancurkan perguruan silat Abah Satip dan menantangnya untuk duel. Dalam pertarungan yang sengit, Abah Satip gugur dan meninggalkan Sanusi yang berniat membalaskan dendam atas kematian sang ayah. Benar saja, setelah beberapa tahun mempelajari ilmu bela diri, Sanusi mendatangi kampung jawara yang membunuh ayahnya. Dengan kemampuannya, Sanusi berhasil membalaskan dendam terhadap pembunuh ayahnya bernama Klewang. Setelah kehilangan ayahnya, Sanusi merantau ke Jakarta. Awalnya, dia mencoba menjalani hidup normal dan bekerja sebagai kernet angkutan umum. Namun, nasib tak berpihak padanya, dan dia sering dicurangi oleh sopir angkutan umum. Keterpurukan ekonomi dan perlakuan tidak adil membuatnya terpaksa memilih jalur yang lebih keras. Dalam waktu singkat, Sanusi berhasil menjadi preman yang dikenal di Terminal Kalideres. Pemasukannya didapat dari lahan parkir dan pungli terhadap supir-sopir angkutan umum. Selain itu, dia juga mendirikan perusahaan penagih hutang yang menggunakan metode intimidasi. Dengan para preman tangguh yang dibinanya, Sanusi Klewang semakin mengokohkan posisinya sebagai penguasa di Terminal Kalideres. Untuk mengingat masa lalunya, Sanusi menyematkan nama Klewang di belakang namanya. Pasalnya, pertarungannya dengan Klewang sangat berkesan, sehingga tak akan lupa di sepanjang hidupnya. Nama besar dan keberanian Sanusi tidak hanya di Terminal Kalideres, namun sudah dikenal hingga keluar daerah. Maka tak heran, banyak preman lain yang mengenal namanya. Meski begitu, Sanusi Klewang diketahui menjalin hubungan dengan sejumlah preman di daerah lain, seperti Bang Tigor yang menguasai Tanah Abang. Sehingga komplotan preman Sanusi CS semakin kuat. Namun suatu ketika, komplotan preman Bang Tigor di Tanah Abang diserang oleh kelompok preman kelas atas pimpinan Om Lao. Bang Tigor diculik oleh komplotan Om Lao dan markasnya dihancurkan. Ketika mendengar bahwa Bang Tigor diculik, Sanusi bersama anak buahnya segera bergerak. Mereka menghadapi konfrontasi dengan Om Lao, seorang mafia kelas kakap yang memiliki jaringan luas.
Dalam pertempuran sengit, Sanusi Klewang menghadapi lawan yang sepadan. Tapi, perjalanan Sanusi Klewang tak semulus yang dibayangkan. Saat berhadapan dengan Om Lao, Sanusi mengalami kesulitan. Karena Om Lao adalah seorang ahli bela diri karate tingkat tinggi. Meskipun berusaha keras, Sanusi Klewang terjatuh oleh tendangan keras Om Lao. Namun dengan kekuatan yang luar biasa, Sanusi Klewang menunjukkan kebal terhadap senjata tajam. Membuatnya mampu menghadapi lawan-lawan yang membawa senjata tajam. Pertempuran antara kelompok Om Lao dan Sanusi Klewang berlangsung hingga berjam-jam. Namun akhirnya, polisi datang setelah menerima laporan dari warga setempat yang melihat sadisnya pertempuran. Ketika polisi tiba di lokasi, Sanusi Klewang bersama anak buahnya ditangkap. Begitu juga dengan Om Lao dan anak buahnya Julio Lahoi. Kelompok Sanusi Klewang dan Om Lao sama-sama mendekam di penjara. Sementara Bang Tigor dibebaskan karena dianggap sebagai korban. Namun dalam menjalani masa hukuman, Om Lao dan anak buahnya bisa bebas dengan mudah karena memiliki jaringan di dalam penjara. Sementara Sanusi CS harus menerima menjalani hukuman bertahun-tahun lamanya berada di dalam jeruji besi. Demikian cerita tentang kisah Sanusi Klewang, preman penguasa terminal Kalideres, Jakarta Barat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.